Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin 15 April 2024. Serem Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, maka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Digambarkan orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus setelah mengalami mujizat penggandaan roti, dan mereka diberi makan sampai kenyang, bahkan berkesisahan. Mujizat penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus itu mendatangkan rasa terpesona, rasa kagum oleh banyak orang, sehingga mereka berbondong-bondong mencari Dia terus demi mendapatkan makanan. Namun Yesus mengeritik mereka, sebab alasan dibalik keikutsertaan mereka dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya hanya sebatas pada roti yang telah digandakan oleh Yesus. Yesus mengingatkan mereka perihal hal yang paling penting, yaitu bahwa yang patut dicari adalah makanan yang menghidupkan hingga kekal, dan itu artinya Yesus sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dengan perkataan ini Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup manusia. Ketergantungan pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hanya bersifat jasmani, hal-hal yang mengenyangkan perut. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan hingga kekal, makanan yang bertahan hingga hidup kekal. Dan makanan itu adalah Yesus sendiri, yang perlu kita percaya, kita imani, yang kita sambut tubuh dan darahnya tiap-tiap saat. Itulah makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Itulah makanan yang menghidupkan. Karena itu kita pun diajak saudara-saudari untuk selalu setia tinggal bersama Yesus, percaya kepadanya, ambil bagian dalam perjamuannya. Dalam Ekaristi, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yakni keselamatan. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita untuk bersatu dengannya, yang mewujud di dalam kesediaan kita juga
untuk berbagi dengan sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk bermenung. Apakah yang kita cari ketika kita mengikuti Yesus sepanjang hidup ini? Apakah demi berkat-berkat yang bersifat jasmani? Apakah itu rupa-rupa usaha yang berhasil? Apakah itu pencapaian-pencapaian? Apakah itu kesembuhan? Dilepaskan dari macam-macam pergumulan dan masalah? Tentu saja itu hal-hal yang wajar, yang normal. Tetapi jangan mencari Yesus hanya untuk itu. Kita percaya kepada Dia yang memberikan kita keselamatan kekal. Jangan hanya terbatas pada berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat jasmani yang tidak bertahan sampai hidup kekal. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk merenungkan motivasi-motivasi kita di dalam mengikuti Yesus. Apakah hanya untuk berkat-berkat jasmani atau memang karena sadar bahwa Yesus adalah juru selamat? Sedangkan berkat-berkat rohani jasmani itu adalah bonus karena kita percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita pun harus memikul salib, harus berkanjang dalam penderitaan, harus setia dan tetap sabar dalam kesesakan, selama kita tidak pernah kehilangan kepercayaan dan iman kepada Tuhan, kita pun memastikan diri mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu Yesus sendiri. Semoga kita diteguhkan untuk makin percaya kepada Tuhan dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkaulah satu-satunya makanan yang menjamin kami untuk bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, murnikan motivasi kami dalam mengikuti Engkau, dalam mencari Engkau. Sehingga dalam segala tugas, karya, dan pelayanan, kami sungguh-sungguh mau berbagi dengan sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah percaya dan menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.